Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan uh, lanjutkan pelajaran kita pemrograman visual dan database. Kita akan langsung studi kasus dengan aplikasi kepegawaian. Kemudian database-nya kita gunakan database kepegawaian. Skenario-nya adalah seperti ini. Kita buat database di SQL Server, database kepegawaiannya. Kemudian nanti kita buat aplikasi menggunakan C Sharp, pakai Windows Application, menggunakan C Sharp, di mana nanti aplikasi yang akan kita buat akan mengkonsumsi atau mengakses database yang ada di SQL Server yang sudah kita buat. Inilah database kepegawaian yang akan kita gunakan. Database-nya terdiri atas tabel pegawai, ini tabel pegawai, kemudian tabel peserta pelatihan, kemudian tabel bagian, kemudian tabel pelatihan. Jadi kita akan gunakan 4 tabel ini dalam rangka belajar bagaimana membuat aplikasi menggunakan database di C Sharp. Selanjutnya kita akan belajar tahapan pembuatan tabel-tabel di database. Jadi tabel yang 4 tadi kita akan buat di tabel-tabelnya akan dibuat di database SQL Server. Nah, yang pertama identifikasi atribut atau field dan domain. Domain adalah tipe data dan data yang bisa ditampung di setiap atribut. Kemudian yang kedua adalah identifikasi primary key. Primary key ini adalah atribut atau gabungan atribut yang digunakan sebagai pengidentifikasi setiap baris data dalam sebuah tabel. Kemudian syarat dari primary key adalah unik, tidak ada duplikasi, dan tidak bernilai nol. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi foreign key di dalam sebuah tabel. Foreign key adalah atribut atau gabungan atribut di sebuah tabel yang nilainya mengacu kepada tabel lain. Dalam hal ini primary key dari tabel yang lain. Selanjutnya, bagaimana membuat database dan tabel di SQL Server. Saya akan langsung demonstrasikan saja bagaimana menggunakan SQL Server. Membuat tabel-tabel di SQL Server. Nah, sekarang kita langsung buka SQL Server. Ketik saja di sini. Ya, ini sudah pernah saya buka, tinggal saya klik saja. Saya pakai SQL Server 2017. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian saya pilih database, pilih servernya dulu. Di tipenya adalah database engine. Kemudian saya pilih server name, nama servernya saya pilih yang saya gunakan adalah Ashari. Dan saya connect. Nah, inilah server, database server yang saya gunakan, yaitu nama servernya Ashari. Baik, selanjutnya kita expand. Yang ini kita akan buat database kepegawaian. Sekarang kita langsung new query saja. Nah, setelah itu kita create database kepegawaian.
Nah, sekarang belum ada nih, database-nya belum ada. Jadi seperti ini. Nah, saya lihat saja langsung execute pakai ini atau tekan F5. Baik, kalau sudah ada, kalau sudah seperti ini, command completed successfully berarti sudah ter eh, apa namanya? Tercipta database-nya. Sekarang kita lihat, kita refresh. Nah, inilah database yang kita ciptakan. Nah, database ini di awal kosong, di tables kosong. Nah, sekarang kita akan buat tabelnya, tabel dari database kepegawaian yang kita ciptakan ini. Nah, sekarang untuk kita buat tabel, maka kita harus pastikan kita berada di database tersebut. Caranya adalah pakai use, kemudian database. Database-nya namanya kepegawaian. Klik, maka akan pindah nih. Dari sebelumnya master, sekarang ke pegawaian. Nah, kemudian kita akan membuat tabel-tabel yang ada dan akan kita gunakan dalam pelajaran ini. Dari 4 tabel ini, maka kita akan buat tabelnya di SQL Server. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tadi langkah-langkahnya kita sudah pelajari. Langkah-langkahnya adalah seperti ini, identifikasi atributnya, atribut dan tipe datanya, kemudian panjangnya, kemudian identifikasi primary key dan foreign key-nya. Nah, sekarang kita lakukan satu-satu dari database ini, dari tabel-tabel ini, kita langsung ke SQL servernya. Ya, ini adalah SQL servernya. Yang pertama, kita buat dulu, kita identifikasi dulu. Yang pertama, identifikasi field dan atributnya. Atribut-atributnya. Sekarang, atributnya berarti untuk tabel pegawai itu ada NIP, nama pegawai, atau kita nanti buat nama saja, dan seterusnya sampai jabatan. Sedangkan untuk peserta pelatihan, NIP, kode pelatihan, tanggal pelatihan, durasi, sampai status. Sedangkan tabel bagian ada kode, nama, dan lokasi. Kode pelatihan, di tabel pelatihan ada kode, nama, dan penyelenggara. Nah, sekarang kita identifikasi berikutnya adalah primary key. Nah, primary key itu adalah syaratnya adalah nol dan tidak duplikasi. Untuk pegawai, biar cepat saja, kita tentukan bahwa primary key-nya adalah ini. Ya, ini adalah primary key. Kode bagian adalah ini kode. Pelatihan juga kode. Ya. Kemudian di sini kalau yang peserta pelatihan itu primary key-nya NIP dan kode. Karena kalau NIP saja double. P1 ini juga P1. Jadi double. Tapi kalau kita combine P1 P001 P01 di sini P001 P4. Jadi primary key-nya untuk peserta pelatihan adalah ini, gabungan dari atribut NIP dan atribut pelatihan. Nah, sekarang bagaimana dengan foreign key? Foreign key adalah atribut yang mengacu pada uh, table lain, di mana atribut itu adalah uh, primary key. Jadi yang di sini kita kita tahu kode bagian ini, ya, kode bagian ini mengacu kepada field kode di tabel bagian. Berarti ini seperti ini. Kode bagian merupakan foreign key dari tabel bagian ke tabel bagian. Begitu juga NIP ini mengacu kepada NIP yang di sini.
NIP-nya. Sedangkan kode pelatihan itu mengacu kepada tabel pelatihan dengan atribut kode. Inilah primary key dan foreign key. Ya, jadi dengan demikian maka kita sekarang bisa buat tabelnya. Kita langsung ke SQL Server saja. Ya, sekarang kita buat pegawai. Caranya adalah create table, buat tabel pegawai. Buka kurung. Jangan lupa langsung diakhiri tutup kurung dan titik koma. Kemudian kita bilang NIP. Atribut pertamanya NIP. Tipe datanya adalah karakter. Panjangnya P001. Berarti 1, 2, 3, 4. Panjangnya 4. Karena dia adalah primary key, maka kita kasih tahu not null, tidak boleh null. Dan nama, saya langsung nama saja, nggak usah nama pegawai. Char panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Kita ambil panjang saja, nama orang panjang, misalnya 30. Nah, kemudian gender itu cuma L atau P. Ya, L atau P berarti char cukup satu saja. Tempat lahir. Tempat lahir atau tempat lahir kita singkat aja. Ya nggak usah dah. Misalkan char panjangnya ada kota yang paling panjang 30 misalkan panjangnya. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir itu tipenya date, tanggal. Jadi kalau tanggal tipenya date ya. Tanggal bergabung, TGL bergabung dengan perusahaan tanggal berapa pakai date juga. Kemudian gaji pokok. Nah, untuk yang nilai angka uang biasanya di SQL Server tipe datanya money. Kemudian tunjangan enggak money. Kemudian kode bagian char 1. Dan jabatan, misalkan jabatan kita buat char 20 misalkan. Nah, sekarang kita sebut primary key-nya. Primary key adalah NIP. Ya. Jadi primary key-nya adalah NIP. Nah, seperti ini. NIP kita sudah bilang tidak nol. Kemudian foreign key-nya adalah kode bagian. Nah, kode bagian mengacu kemana? Tadi kita sudah bahas bahwa kode bagian ini mengacu ke kode pada tabel bagian. Berarti references mengacu kepada bagian dengan atribut kode. Nah, jadi seperti itu. Sementara bagiannya belum ada, maka yang diacu itu harus dibuat duluan. Berarti sebelum kita buat tabel bagian, kita create dulu tabel bagian sebelum kita buat tabel pegawai. Dengan titik koma. Apa saja atributnya? Kode, nama, lokasi. Ini char 1, not null karena primary key. Kemudian namanya adalah, saya pakai tab saja. Char misalkan 20. Lokasi juga saya bilang char 20. Primary key. Ini adalah kode. Ya, foreign key nggak ada. Ya, tidak mengacu kemana-mana. Kemudian kita jalankan yang ini. Sekarang kita jalankan yang ini. Nah, kalau kita refresh sekarang tabelnya, maka sekarang sudah ada tabel bagian.
Nah, atributnya juga bisa kelihatan di sini. Kolomnya kelihatan. Kolomnya apa saja? Nih, kode char notebook. PK berarti primary key. Nama char 20, kemudian lokasi char 20. Kita lanjutkan dengan membuat tabel pegawai. Nah, kita buat tabel pegawai, kemudian kita refresh lagi. Nah, refresh lagi tabelnya, maka sekarang ada tabel pegawai. Perhatikan ada kolom NIP, primary key, kemudian kode bagian foreign key. Sebagaimana yang kita buat di sini. Ya, sekarang kita lengkapi dengan tabel pelatihan. Ini kode nama penyelenggara. Berarti create tabel pelatihan yang kode char get karakter panjangnya 3. Yang ini 3 panjangnya. Berarti 3, kemudian namanya, nama pelatihannya kita buat misalkan 50, penyelenggaranya 30. Berarti ini 3, 0, kemudian nama char 50, kemudian penyelenggara char 50. Terus kita buat primary key kode. Lalu kita jalankan saja di blok dijalankan. Di blok dijalankan, kemudian kita refresh tabelnya. Sekarang tabel kita sudah menjadi 3. Inilah kolomnya, primary key. Kemudian kalau kita lihat keys, maka ada primary key. Kita lanjutkan dengan tabel terakhir, create table peserta pelatihan. Langsung kita tutup pakai titik koma. NIP, kita samakan tadi NIP tipe datanya apa ya? Nah, langsung copy saja biar sama, karena harus sama. Kode pelatihannya juga harus sama. Kode pelatihan. Kemudian tanggal pelatihan, date, kemudian durasi adalah integer gitu, sampai terakhir status ini komanya. Nah, kemudian char misalkan statusnya LUS 5 ya, berarti char 5. Kemudian kita tambahkan primary key-nya adalah 2 atribut, yaitu NIP dan kode pelatihan. Ya. Kemudian foreign key-nya, foreign key NIP mengacu references ke tabel pegawai dalam kolom NIP. Kemudian foreign key lagi, kode pelatihan, references ke pelatihan dalam kurung kode. Nah, kalau sudah kita blok, kemudian kita jalankan. Nah, sekarang kita lihat lagi objek explorer-nya. Kemudian kita ke tables, kita refresh. Nah, sekarang sudah ada peserta pelatihan. Nah, inilah tabel-tabel yang kita sudah buat dan kita ciptakan di dalam database kepegawaian. Berikutnya, kita bisa membuat diagram namanya
Saya yes saja. Klik kanan new, kemudian add table. Add table, tabelnya kita add semua. Nanti akan kelihatan diagram hubungan antar tabel-tabel yang ada di database yang kita punya. Inilah tabelnya, 4 tabel yang kita punya, bisa diperhatikan. Perhatikan di sini, tabel pegawai itu mengacu ke tabel bagian. Jadi kode bagiannya mengacu ke tabel bagian berdasarkan kodenya. Sedangkan peserta pelatihan, NIP-nya mengacu ke pegawai, sedangkan kode pelatihannya mengacu ke pelatihan dengan field kode. Saya save sekarang. Diagram kepegawaian. Selesai. Nah, diagram ini tidak perlu, diagram ini bisa iya ada, bisa juga enggak. Ini cuma gambaran visualisasi dari hubungan antar tabel di database kita. Nah, sekarang kembali lihat, nah, inilah database kita, database kepegawaian dan tabel-tabel yang sudah kita ciptakan. Inilah materi pertama yang bisa saya jelaskan. Di materi berikutnya saya akan jelaskan bagaimana mengakses database dari melalui aplikasi C#. Kita lanjutkan di video yang akan datang. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.